Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hauralita Putripasya. Saya adalah mahasiswa semester 1 Politeknik Negeri Balikpapan, jurusan Pariwisata Prodi D3 Tata Boga kelas 1 TB4. Video ini saya buat dengan tujuan tugas video dari matkul PAI. Nomor 1, Islam berasal dari 3 akar, yaitu A. Aslam artinya berserah diri, B. Salam artinya damai, C. Salamah artinya keselamatan. Jika dalam sebuah perjalanan, salah satu mahasiswi menemukan batu yang agak besar di tengah jalan, lalu mahasiswi tersebut menyingkirkan batu tersebut, apakah itu termasuk dengan definisi Islam? Jelaskan. Tindakan mahasiswi menyingkirkan batu besar dari tengah jalan sangat sesuai dengan definisi Islam yang berasal dari 3 akar kata tersebut. Tindakan menyingkirkan gangguan dari jalan merupakan perwujudan dari ketiga makna fundamental Islam. Yang pertama, aslam atau berserah diri. Tindakan ini adalah bentuk ketaatan praktis dan penyerahan diri kepada perintah Tuhan. Seorang muslim berserah diri bukan hanya melalui ibadah ritual, tetapi juga dengan mengamalkan perintah kebaikan dan menjauhi kemudaratan dalam keseharian. Nabi Muhammad SAW secara eksplisit menyatakan bahwa menyingkirkan gangguan dari jalan adalah cabang dari keimanan atau sebuah bentuk penyerahan diri pada ajaran Islam, dan bahkan dikategorikan sebagai sedekah. Yang kedua, salam atau damai atau ketenangan. Tindakan ini mewujudkan prinsip perdamaian dan keterangan dalam masyarakat. Batu di tengah jalan adalah potensi konflik atau kecelakaan, kemarahan, kerugian. Dengan menyingkirkannya, mahasiswi tersebut dapat menciptakan kedamaian dan menghilangkan sumber ketidaknyamanan bagi pengguna jalan lainnya. Islam mengajarkan bahwa setiap muslim harus menjadi sumber ketenangan dan bukan sumber masalah bagi lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, salamah atau keselamatan. Ini adalah hubungan yang paling langsung. Tindakan tersebut secara langsung bertujuan untuk menjaga keselamatan. Mahasiswi tersebut mengambil inisiatif untuk menjamin keselamatan atau salamah orang lain dari bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh batu tersebut. Prinsip menghilangkan kemudaratan adalah salah satu tujuan utama syariat, dan perbuatan ini adalah aplikasi nyata untuk melindungi jiwa dan harta masyarakat. Kesimpulannya, menyingkirkan batu tersebut adalah amal soleh yang menggabungkan dimensi spiritual, yaitu berserah diri pada ajaran, kemudian sosial yang menciptakan kedamaian, dan fisik, yaitu menjamin keselamatan. Oleh karena itu, perbuatan tersebut merupakan definisi Islam yang terwujud dalam perilaku. Nomor 2, jelaskan Islam mengandung makna-makna dari 3 akar kata. Yang pertama adalah aslam, yang artinya berserah diri, yaitu berserah diri kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pemeluk Islam merupakan seseorang yang ikhlas menyerahkan jiwa dan raganya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyerahan diri seperti ini ditandai dengan pelaksanaan terhadap apa yang Allah perintahkan, serta menjauhi larangannya, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan agar dirinya atau aslama wajhahu kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Quran Surat An-Nisa ayat 125. Yang kedua, salam artinya damai. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, dan jika mereka condong kepada perdamaian atau lisan, maka condonglah kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Anfal ayat 61. Kata salm dalam ayat di atas memiliki arti damai atau perdamaian. Ini merupakan salah satu makna dan ciri dari Islam, yaitu bahwa Islam merupakan agama yang mengajarkan umatnya untuk cinta damai atau senantiasa memperjuangkan perdamaian, bukan perperangan atau konflik dan kekacauan. Yang ketiga, salamah artinya keselamatan. Dari kata itu terbentuk aslama yang artinya menyerahkan diri atau tunduk dan patuh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Bahkan barang siapa aslama atau menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat baik kebaikan, maka baginya pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka yang tidak pula bersedih hati. Quran Surat Al-Baqarah ayat 112. Dari kata salama itulah terbentuk kata Islam. Pemeluknya disebut Muslim. Orang yang memeluk agama berarti menyerahkan diri kepada Allah dan siap patuh kepada ajarannya. Nomor 3, pendekatan substansi agama terdapat 3, yaitu A. Kajian Al-Quran dan sejarah Islam, B. Kajian disiplin ilmu dan isi, C. Kaidah tujuan didatangkannya syariat Islam. A. Kajian Al-Quran dan sejarah Islam. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami ajaran agama Islam langsung dari sumber utamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, serta menelaah sejarah perkembangan umat Islam. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang berfungsi sebagai pedoman hidup bagi manusia dalam segala aspek, yaitu akidah, ibadah, akhlak, hingga muamalah. Hadis Nabi Muhammad SAW menjadi penjelas sekaligus contoh praktis dari kandungan Al-Quran. Namun, agar pemahaman itu tidak berhenti pada teks semata, kita juga harus mempelajari sejarah perjalanan umat Islam sejak masa Rasulullah, sahabat, hingga generasi setelahnya. Melalui kajian sejarah ini, kita bisa melihat bagaimana Islam dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Bagaimana umat menghadapi tantangan sosial, budaya, politik, dan bagaimana nilai-nilai Al-Quran membentuk peradaban. Dengan kata lain, pendekatan ini menekankan bahwa agama bukan hanya teks suci, tetapi juga pengalaman hidup umat manusia sepanjang sejarah. B. Kajian disiplin ilmu dan isi. Pendekatan ini menuntut kita untuk memahami agama secara lebih sistematis melalui disiplin-disiplin ilmu keislaman. Islam sejak awal tidak hanya dilihat sebagai keyakinan, tetapi juga dikaji secara mendalam oleh para ulama dengan ilmu khusus. Misalnya, yang pertama, ilmu tafsir, untuk menggali makna Al-Quran, baik secara bahasa, konteks turunan ayat, atau asbabun nuzul, maupun relevansinya dengan kehidupan modern. Yang kedua, ilmu fikih, untuk mempelajari hukum-hukum syariat yang mengatur kehidupan sehari-hari seperti ibadah, muamalah, hingga masalah sosial. Yang ketiga, ilmu kalam, untuk memperdalam akidah dan menjawab persoalan teologis. Yang keempat, ilmu tasawuf, untuk mengasah spiritualitas, akhlak, dan hubungan batin manusia dengan Allah. Melalui berbagai disiplin ilmu ini, isi dan substansi agama dapat dipahami secara lebih rinci, mendalam, dan teratur. Pendekatan ini juga membuat ajaran Islam bisa dipelajari dengan metode ilmiah, sehingga agama dipahami tidak hanya berdasarkan keyakinan semata, tetapi juga dengan argumentasi dan kerangka berpikir yang jelas. C. Kaidah tujuan didatangkannya syariat Islam, yaitu yang pertama, memelihara agama atau hifz al-din. Ini adalah tujuan paling fundamental karena agama adalah panduan hidup manusia. Semua hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan rukun Islam dan rukun iman, bertujuan untuk menjaga eksistensi dan kemurnian agama. Penerapannya disyariatkan jihad, atau dalam arti membela diri dari serangan, perintah berdakwah, dan larangan murtad atau keluar dari Islam, adalah untuk mempertahankan keyakinan dari gangguan internal dan eksternal. Yang kedua, memelihara jiwa atau hifz al-nafs, yaitu syariat yang sangat menjunjung tinggi kehidupan manusia, menjadikannya prioritas kedua setelah agama. Penerapannya, kewajiban memelihara kesehatan, disyariatkan makan makanan yang halal, larangan bunuh diri dan membunuh orang lain, serta penetapan hukum qisas atau hukuman setimpal. Untuk mencegah pembunuhan, semuanya bertujuan menjaga keberlangsungan hidup. Yang ketiga, memelihara akal atau hifz al-aqal. Akal adalah alat utama manusia untuk berpikir, membedakan yang baik dan buruk, serta memahami syariat.
Kerusakan akal berarti hilangnya tanggung jawab manusia sebagai makhluk berakal. Penerapannya, diharamkannya minuman keras atau khamar dan segala sesuatu yang memabukkan seperti narkotika, serta diwajibkannya menuntut ilmu adalah upaya substansial untuk menjaga fungsi akal. Yang keempat, memelihara keturunan atau hifz al-nasl. Keturunan adalah sarana keberlangsungan hidup umat manusia dan peradaban. Syariat menjaga garis keturunan agar jelas dan sah untuk memastikan hak dan kewajiban setiap individu terlindungi. Penerapannya, disyariatkannya pernikahan yang sah dan diharamkannya perzinahan dan homoseksualitas, serta ditetapkannya hukum waris yang jelas. Semuanya bertujuan untuk menjaga keabsahan nasab dan tatanan keluarga. Yang kelima, memelihara harta atau hifz al-mal. Harta adalah sarana penunjang kehidupan dan ibadah. Syariat datang untuk melindungi hak milik pribadi dan menjamin perputaran ekonomi yang adil. Penerapannya, disyariatkannya jual beli yang adil, diwajibkannya zakat untuk distribusi kekayaan, serta diharamkannya riba, pencurian, dan korupsi adalah untuk melindungi harta dan mendorong permasalahan ekonomi kolektif. Sekian dari saya, maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.